Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan Al-Akram dari Universitas Sultan Amin Tirtayasa jurusan Teknik Mesin angkatan 2019 dengan NIM 333119092. Saya di sini menjalankan tugas mata kuliah praktikum menggambar mesin. Saya di sini akan mengetahui apa saja materi-materi yang digunakan selama saya praktikum. Langsung saja dari SolidWorks ya. SolidWorks sendiri itu software yang dibuat untuk merancang part permesinan atau susunan-susunan part permesinan yang berupa assembling dengan tampilan 3D untuk mempresentasikan part tersebut sebelum ke real partnya atau dibuat di tampilan 2 dimensi. Nah, jadi pada materi yang diajarkan, saya diajarkan materi tentang sketch, features, kemudian ada sheet metal, ada weldment, dan simulation and machine study. Nah, jika kita ingin memulai mendesain di SolidWorks, kita klik new di sini. Nah, kemudian di sini ada part, ada assembly, ada drawing. Part ini kita untuk memulai menggambar part-partnya. Kemudian assembly ini untuk menggabungkan part-part itu. Nah, ini langkah akhir 2 dimensi untuk misalnya ada part untuk disatukan terus dibuat 2 dimensi agar dijadikan ke proses manufaktur, ke bagian manufaktur. Nah, terus di sini ada toolbar sketch itu berfungsi untuk membuat berbagai macam bentuk benda 2D, 2 dimensi ya. Terus di dalamnya ada line, ada rectangle, ada circle, dan sebagainya lainnya. Kemudian fitur sendiri ini berfungsi untuk membuat berbagai macam bentuk benda 3D solid. Terus di dalamnya itu ada extrude boss, ada extrude cut, ada revolve boss atau cut, dan lain sebagainya ya. Terus toolbar sheet metal itu berfungsi untuk membuat berbagai macam benda lempengan logam sesuai dengan bahasanya, metal, logam. Kemudian ada weldment. Toolbars ini berfungsi untuk membuat berbagai macam bentuk benda di 3 dimensi, contohnya rangka atau sasis mobil yang di dalamnya ada menggunakan pengelasan weldment. Kemudian di sini ada simulation, toolbar simulation. Toolbar ini berfungsi untuk menganalisa atau mensimulasikan benda yang dibuat. Nah, jadi contohnya itu simulasi kekuatan sebuah benda jika diberi tekanan atau diberi gaya. Nah, habis itu kita ke permodelan 3D dibuat pada konsep untuk mendebalkan objek sketch 2 dimensi yang sebelumnya dibuat, di mana SolidWorks untuk melakukan permodelan 3 dimensi dilakukan pada toolbar fitur ini. Nah, biasanya menggunakan gabungan dari beberapa fitur dan teknik. Namun sebelum melangkah ke tahap ini perlu kita membuat bidang tertutup pada toolbar sketch tab. Kita sketch, top, kita membuat center rectangle, kemudian kita checklist. Nah, terus itu kita ke features, kita membuat extrude boss. Nah, seperti ini. Nah, fungsi extrude boss itu untuk mendebalkan objek sehingga membentuk model 3 dimensi seperti ini. Nah, habis itu di sini ada revolve boss, ada revolve boss itu dipakai bila akan dibuat model 3D berbentuk melingkar. Kelihatan dari gambarnya. Parameter utamanya itu pembuatan sumbu sehingga objek yang dibuat akan melingkar. Nah, kemudian di sini ada sheet metal. Sheet metal itu ada yang
namanya base flange. Base flange itu untuk menekuk si suatu lempengan logam menggunakan base flange, sehingga kita bisa menekuk bagian logam tersebut. Nah, habis itu ada edge flange. Edge flange itu untuk menambah semacam kayak fillet gitu di ujungnya, tapi bukan fillet. Nah, terus ada hem. Hem itu untuk membengkokkan si lempengan logam tersebut. Nah, kemudian ada extrude cut. Extrude cut itu untuk melubangi atau tidak sampai bolong juga bisa pakai extrude cut. Kemudian ada di fitur sendiri ada fillet. Nah, fillet itu digunakan untuk membuat tepi edge atau ujung model 3D menjadi radius, baik arah keluar maupun ke dalam. Nah, di sini ada fillet seperti ini. Ada pilihannya fillet atau chamfer. Nah, kalau chamfer sendiri itu digunakan untuk memotong sudut pada bidang garis lurus dan dengan kemiringan serta jarak tertentu yang kita sudah tentukan. Kemudian ada rib. Rib ini digunakan untuk menambahkan dinding tipis atau platform dukung pada objek 3D model. Berikut ini gambar dari rib. Kemudian ada member. Nah, member di sini struktural member ini semacam kayak ada di sini ada pipa, ada macam-macam kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat rectangular. Nah, kita coba pipa. Nah, seperti ini sudah terbentuk kayak pipa. Kemudian di weldment sendiri ada end cap. End cap itu kayak biasa buat meja, ujungnya ada bulutan atau kayak semacam penutup kaki itu. Nah, kemudian di sini ada weldment. Ya, weldment di sini pengelasan. Jika ingin mengelas, kita menggunakan weld bed juga bisa, weldment juga bisa. Kemudian ada di sini SolidWorks Simulation. Nah, SolidWorks Simulation itu sebagaimana tadi digunakan untuk memberitahu benda yang disimulasiin atau benda itu segimana kuatnya diberi tekanan. Ya, sampai situ. Kemudian di features ini ada hole wizard ya. Hole wizard itu digunakan untuk memasukkan atau membuat lubang pada penampang yang diseleksi. Berikut parameter ukurannya gitu. Pilihan jenis lubang sangat bervariasi ya. Berikut spesifikasi serta standarnya. Di hole wizard ini sendiri ada standar-standarnya banyak, ada ANSI, ada ISO, tidak salah ya. Nah, di sini sebenarnya ada evaluate juga. Evaluate di sini kita bisa melihat massa dari benda tersebut. Evaluate. Nah, kita bisa melihat dari massa bendanya itu. Nah, di sheet metal ada fan itu kayak ingin buat lubang kipas atau semacam gitu ya. Ya, gitu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Maklum, saya juga baru belajar, belum terlalu pro, masih
Ya ini saja yang mungkin saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kekurangan mohon maaf, karena saya juga baru belajar, belum menjadi sang master. Terima kasih sebelumnya telah menonton video ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.